Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita akan mempelajari, sebelum melangkah ke pelajaran inti, kita mencoba untuk memotivasi diri kita. Kalian lihat gambar itu, kira-kira gambar apa? Gambar burung yang berada di sebuah dahan. Kalau kalian pernah ketemu burung yang berada di pohon, kira-kira adakah burung selak yang berbeda di pohon itu? Misalnya, kalau di situ misalnya pohon emprit, kira-kira ada burung garudakah di tengah-tengahnya? Tidak ada. Maka biasanya burung dalam satu gerombolan itu semuanya sama, burung dalam jenis yang sama. Kalau burung terkuku, ya semuanya burung terkuku. Kalau semuanya burung emprit, ya semuanya burung emprit. Kalau satunya burung jala, ya semuanya akan burung jala. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Itulah teman kita. Teman kita. Teman apa itu? Teman itu adalah biasanya yang senasib dengan kita. Yang senasib dengan kita. Yang sama kebiasaannya. Yang tukang ribut ngumpul dengan tukang ribut. Yang alim ngumpul dengan yang alim. Yang pinter ngumpul dengan yang pinter. Yang kurang pinter ngumpul dengan yang kurang pinter. Yang kaya ngumpul dengan yang kaya. Yang miskin ngumpul dengan yang miskin. Yang galau mengumpul dengan yang galau. Ini diri kita. Kita harus hati-hati ketika terjadi hal seperti ini. Kita harus mencoba berlepas diri. Ketika kita menjadi orang-orang yang kurang pinter, secepatnya kita harus mencari teman yang pinter. Semoga kita bisa keluar dari himpitan kekurang pintaran kita. Jangan sampai karena kita menjadi orang miskin, kemudian bergaulnya kita juga dengan orang miskin, maka mental kita akan menjadi miskin seumur hidup kita. Kita harus melepaskan itu semuanya. Kita harus bangkitkan diri kita, harus berkumpul dengan orang-orang kaya. Dalam pelajaran yang sering kita dapat adalah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi jangan berkumpul dengan orang-orang yang bikin ribut. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Semoga kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang mengesankan di dalam hidup kalian. Oke, itu pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah teknik lukisan yang pertama adalah oil painting atau lukisan minyak. Cat minyak menggunakan minyak. Cat minyak menggunakan minyak pengering sebagai pengikat pigmen. Beberapa minyak pengering yang umumnya digunakan sebagai pengikat adalah minyak kenari, minyak biji rami, minyak biji popi, dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kalian pergi ke toko ingin melukis cat menggunakan cat minyak, kalian harus ngomong, "Bapak, saya ingin beli cat minyak untuk melukis, oil color." Ya, seperti ini. Jangan kalian anggap ini Pepsodent atau close up atau odol sikat gigi, bukan ya. Ini adalah warna-warna yang keluar dari tube dari minyak, dari cat minyak. Kemudian yang kedua, watercolor painting atau lukisan cat air. Tentu akan menggunakan bahan yang menggunakan dari cat air. Lukisan cat air atau populer juga dengan sebutan akuarel adalah proses melukis dengan pigmen yang dicampur atau dilarutkan dengan air dan bersifat transparan. Lukisan cat air biasanya dibuat di atas kertas. Biasanya, belum tentu ya, tapi terserah. Karena media itu tidak bisa dibatasi.
cuma ini biasanya dibuat di atas kertas. Ya, kalau kalian pergi ke toko kemudian cari, Bapak saya ingin beli watercolor, jangan kayak tadi, jangan ingin melukis cat air, tetapi yang kalian beli adalah oil painting misalnya, itu salah. Hampir sama bentuknya ya. Ya, lukisannya biasanya transparan seperti ini. Biasanya sekali menggores selesai. Kalau digores berulang-ulang biasanya akan rusak karena biasanya dia menggunakan medianya adalah dari kertas. Kemudian yang ketiga, pastel painting, lukisan pastel. Apa itu? Lukisan pastel adalah lukisan yang dikerjakan dengan menggunakan butiran pigmen warna yang sudah dipadatkan, seperti batang kapur. Hasil lukisannya halus berminyak. Nah, seperti ini. Mungkin ketika kalian dulu berada di sekolah rendah, atau di TK, atau di kelas 1, 2, 3, sering pakai soft pastel ini. Ya, ini adalah hasilnya ketika kita coretkan di kanvas atau di kertas. Ini adalah melukis dengan pastel. Kemudian selanjutnya adalah acrylic painting, lukisan akrilik. Apa itu? Jika Anda mencari lukisan yang lebih cepat kering, maka lukisan akrilik adalah yang terbaik. Lukisan akrilik adalah cat yang larut dalam air. Namun begitu lukisannya selesai menjadi tahan air. Warna-warna cerah, lukisannya teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di sepatu, tas, atau berbagai bahan lainnya. Ya, seperti ini. Ini adalah lukisan-lukisan dengan cat akrilik. Ya, misalnya ini kalian pergi ke toko, banyak biasanya. Silahkan kalian cari bahan dengan cat akrilik. Kemudian digital painting. Kalau kalian mendengar digital, ya biasanya tentu berhubungan dengan komputer. Lukisan digital adalah seni yang diciptakan karya seni di komputer yang membuatnya menyerupai lukisan cat air, lukisan minyak, atau bahkan lukisan akrilik. Jadi melukisnya menggunakan komputer. Misalnya sekarang yang paling dipakai adalah menggunakan CorelDRAW atau menggunakan Photoshop ataupun yang lainnya, sesuai dengan tema yang ingin dilukis. Ya, misalnya ini printnya besar. Ya, ini lukisan, maaf, ini adalah teknik dengan menggunakan digital. Kemudian selanjutnya adalah lukisan pasir, sand painting. Sering kalian lihat di televisi ini. Lukisan pasir adalah seni rupa dari pasir berwarna, pigmen berbentuk bubuk dari mineral atau kristal, dan pigmen-pigmen dari sumber alam atau sintetis lainnya. Lukisan di atas pasir biasanya dilakukan dengan cahaya minimal, tapi memiliki cahaya fokus di bawah meja tempat lukisan pasir itu dibuat. Kamu lihat ini adalah lukisan pasir. Jadi lukisan ini cuma bersifat sementara saja. Menggunakan pasir, kemudian di bawahnya ada kaca, kemudian di bawah kaca ada cahaya lampu, kemudian di atasnya kaca dikasih pasir. Kemudian sang pelukis akan membuat lukisan dengan media pasir. Kemudian nomor 7, lukisan tekstur. Tekstur ialah nilai kualitas dari permukaan yang disebabkan oleh 3 dimensi. Di dalam seni rupa, tekstur berfungsi dalam pemilihan permukaan bidang wajah. Bentuk dari karya seni ini bisa semu ataupun nyata. Lukisan tekstur sebagian besar digunakan dengan cat minyak, karena saat bekerja dengan cat akrilik, efeknya hilang ketika akriliknya mengering. Ya, misalnya seperti ini. Jadi ini kelihatan permukaannya kasar, tidak halus. Tadi syaratnya menggunakan cat minyak, bukan cat air, ataupun menggunakan cat akrilik, menggunakan cat minyak. Atau mungkin bahkan kadang-kadang dikasih semen putih, atau karbonat, ataupun yang lainnya agar timbul.
Ya, seperti ini. Kan terasa nyata bahwa ada permukaan yang kasar, seakan-akan memang bentuk pohon yang sesungguhnya, menggunakan tekstur. Kemudian selanjutnya matte painting atau lukisan mate. Ini adalah yang biasa digunakan dalam pembuatan industri film. Set besar dibuat setelah lukisan mate lokasi diselesaikan, terkadang lingkungannya seperti dongeng atau CV sangat mahal untuk dibangun. Dalam kasus seperti ini, lukisan mate digunakan sebagai latar belakang dan digabung dengan rekaman lain. Jadi kalau sekarang mungkin menggunakan green screen, ya. Jadi lukisan bukan keadaan yang sungguhnya. Ya, seperti ini. Sering kalian lihat dalam film-film kolosal, film-film Spider-Man, film ya yang dunia-dunia khayal itu biasanya menggunakan mate, bukan keadaan yang sebenarnya. Ya, ini juga begitu. Ini sebuah lukisan saja. Semoga suatu saat kalian akan bisa membuat film yang hebat untuk Indonesia. Ya, orang yang sedang berjalan di tengah gurun atau di tengah hamparan yang sangat terik matahari, ini adalah menggunakan mate. Ya, mungkin kalian sering melihat film ini, Spider-Man, kebanggaan anak-anak muda, kebanggaan anak-anak bisa terbang ke sana kemari, ya tentu biasanya dibantu dengan lukisan mate. Selanjutnya adalah lukisan semprot atau spray painting. Apa itu? Lukisan semprot adalah teknik melukis di mana perangkat penyemprotannya, lapisan cat, tinta, baris, dan lain-lain melalui udara ke permukaan. Sebagian besar cat semprot digunakan di jalanan atau seni jalanan, grafiti, kanvas, kayu, logam, kaca, keramik, dan lain sebagainya. Biasanya kalau kalian lihat orang-orang melukis di mobil, di belakang truk itu, ya biasanya menggunakan teknik semprot ini. Ya, selanjutnya adalah graffiti atau seni graffiti. Seni graffiti banyak dilakukan di gedung-gedung publik. Graffiti tidak dimaksudkan untuk difahami oleh masyarakat umum. Itu adalah gaya penulis atau gambar, coretan yang tidak memiliki makna absolut. Biasanya sebagai protes terhadap penguasa, terhadap sebuah kebijakan atau hal-hal yang tidak mengenakan di suatu daerah. Ya, ini kalian lihat. Ini lukisan-lukisan yang berada di pinggir-pinggir jalan. Mungkin kalian temui. Ini yang tidak mempunyai protes sama sekali, hanya sebagai keindahan saja. Tapi kalau kalian ingat, ini juga pemilih berdaulat negeri kuat. Ini sebagai poster mengingatkan bahwa semua orang harus memilih. Dan dia tidak bisa dibeli. Jadi pemilih itu berdaulat dengan dirinya sendiri. Tidak ada politik uang, tidak ada bagi-bagi uang. Kan ini musim-musim pilkada, biasanya kan bagi-bagi uang agar memilih si A, si B, si C misalnya. Jadi itu adalah tindakan yang salah. Yang benar adalah tidak ada hal seperti itu. Pemilih adalah berdaulat, dirinya tidak bisa dibeli dengan uang. Kita akhiri pelajaran hari ini. Macam-macam teknik melukis masih banyak, sedangkan waktu terbatas.
Minggu depan akan kita lanjutkan untuk teknik-teknik selanjutnya. Ada sekitar 25 atau 24 atau bisa 26 itu teknik melukis, dan kita hari ini masih 10 yang bisa kita pelajari. Semoga teknik yang tadi bisa kita pahami. Masih ingat kan apa saja tadi? Bisa diulang ke depan lagi kalau memang masih lupa. Insya Allah kelanjutan materi itu kita lanjutkan akan datang. Semoga hari esok lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.